yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan segenap hati katakan, ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. ya Allahku, Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. dan segenap hati katakan, Inilah yang ku renungkan ini setiap hati-hati kami Tuhan. setiap waktu. Kami rindu di dalam setiap kehidupan kami Nyanyian menaikkan pujian dan pengagungan hanya kepada Engkau, Tuhan. Kepadamu. Dan biar setiap pujian kami sungguh manis Kau dengar Manis Bapa. kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan,
Tuhan kita, sebagai yang layak menerima pujian. Terima kasih Bapa, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, ajaib nama-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Menara perisai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak menerima setiap pujian dari kami. Karena Engkau Allah yang sungguh ajaib Tuhan. Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak dapat kami ukur Tuhan, tetapi sungguh dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam ini Tuhan, biar Engkau boleh menerima setiap pujian, pengagungan, sorak-sorai dari kami Tuhan. Hanya untuk Engkau Bapa, kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi nama Engkau. Karena kami tahu Engkau layak menerima setiap pujian kami. Dan Engkau sungguh bersuka di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau dengan perantaraan Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Mari saat ini bersama dengan segenap hati, dengan sukacita, kita mau memuji nama Tuhan, Allah penguasa dunia, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan
kita dibebaskan. Setiap kita dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan boleh menjamah setiap kita. Dimanapun kita berada malam hari ini. Kita tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Roh Tuhan boleh menjamah setiap kita. Dimanapun kita berada. Setiap hati-hati kita. Sungguh boleh Tuhan penuhi. Dengan hadiratnya yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang boleh menjadi Raja atas kehidupan kami. Malam ini Tuhan, biar setiap hati kami boleh datang menyembah Engkau. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. sembah Kau, Sembah
mengaku hanya Engkau, Yesus, Yesus, Tuhan Raja kami. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. tiada lutut tidak bertelut di hadapan Engkau, Bapa. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, Kami sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. biar semua lidah mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. sungguh Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami kasih Engkau, tiada terpuji, tiada terpuji, tiada terpuji, tiada Kami percaya hadirat-Mu sudah menjamah setiap kami, Tuhan. Setiap anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh boleh hadir dan bertata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau bersabda, berbicara bagi setiap kami. Mari Bapa, kami berdoa untuk Romo Bayu yang sudah boleh Tuhan pilih untuk mewartakan firman-Mu malam hari ini Bapa. Bapa, mari Engkau yang berkati, urapi setiap keberadaan Romo Bayu, agar apa yang Romo Bayu sampaikan malam hari ini Tuhan, semuanya sungguh merupakan kebenaran firman Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar seperti Bunda Maria, kami mau sungguh diam untuk mendengarkan Engkau berbicara. Mari Tuhan, biar Engkau yang bajak setiap hati kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu,
agar setiap kami boleh mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Romo Bayu kami persilakan. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas tema kehidupan setelah kematian. Ya, judul lain perjalanan akhirat atau ya menuju dunia setelah kematian. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ajaran Katolik. Nanti kalau kita mati kemudian akan seperti apa, akan menjalani seperti apa, rutenya seperti apa, dan nanti kehidupan bentuknya seperti apa. Tapi jangan ditanya, Romo sudah pernah ke sana atau belum? Jawabannya jelas, saya belum pernah ke sana tentu saja. Tapi di sini saya menyampaikan apa yang disampaikan dalam wahyu Allah, yaitu yang tercantum dalam Alkitab Suci dan dalam tradisi suci, serta dalam arahan magisterium Gereja Katolik. Itu yang akan saya sampaikan. Sehingga tentulah pembicaraan ini bermuatan ajaran iman, bukan karena pengalaman. Jadi bukan empiris, tetapi teologis. Saya akan mulai dari rute perjalanan menuju akhirat. Akhirat itu berarti apa? Ya akhir hidup kita, itu akan ada apa di sana nanti. Setelah kita meninggal, nanti di sana akan ada seperti apa yang tidak punya ujung. Itu yang dimaksud dengan akhirat. Kita akan lihat, kita manusia ada di situ, terdiri dari dua bagian, jiwa dan raga, atau tubuh dan roh, itu sama. Badan, tubuh, itu sinonim, menyebut hal yang sama. Kemudian jiwa, roh itu juga menyebut hal yang sama. Pada saat kematian datang, artinya kita mati, dua hal itu dipisahkan, yaitu jiwa dan raga atau roh dan badan. Apa yang terjadi dengan raga? Yang terjadi dengan raga itu membusuk, mengurai. Ya, ada yang cepat, ada yang pelan. Intinya membusuk, rusak, menyatu dengan tanah, menyatu dengan bumi, menyatu dengan dunia fisik. Kemudian apa yang terjadi dengan jiwa atau roh? Nah, ini kita akan lihat sedikit bahwa ternyata setelah kita meninggal, atau lebih tepatnya pada saat kita meninggal, bahasa saya, detik kita meninggal, kita langsung mengalami pengadilan yang namanya pengadilan pribadi. Inilah yang terjadi. Dalam pengadilan pribadi itu diputuskan dua keputusan besar. Yang pertama kebahagiaan sempurna, dan yang kedua kesengsaraan sempurna. Jadi keputusannya hanya dua, tetapi ada tiga tempat. Tempat yang pertama orang bisa masuk surga. Tempat yang kedua masuk surga tidak langsung, itu namanya purgatori. Jadi pilihan pertama masuk surga, 1A itu masuk surga, 1B masuk surga tidak langsung, itu namanya purgatori. Atau bahasa Indonesia menyebutnya api penyucian, padahal kalau bahasa Latinnya purgatorium itu tidak ada kata api sebenarnya. Hanya purgatori atau purgatorium. Jadi penyucian sebenarnya. Kata yang lebih eksplisit, tepat itu penyucian. Tidak pakai api sebenarnya. Kemudian pilihan yang kedua itu neraka. Jadi sebenarnya hanya ada dua pilihan. Hanya dalam pilihan pertama ada dua cabang. 1A, 1B. Yang 1B itu purgatori pada akhirnya juga akan masuk 1A, yaitu masuk surga. Sebenarnya itu yang terjadi. Ini pengetahuan umum yang dasar, jadi begitu orang meninggal, detik itu juga pengadilan pribadi. Atau disebut juga pengadilan khusus. Ini maka saya beri nomor 1, kalau Anda lihat di bagian yang saya buat, itu nomor 1 menunjukkan itu pengadilan yang pertama. Karena nanti akan ada pengadilan yang kedua. Jadi sebenarnya perkara ini perlu kita jelaskan dulu dan perlu kita clearkan dulu bahwa di dalam ajaran Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengadilan yang akan kita alami sebagai orang beriman itu nanti akan dua kali. Pertama pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Yang kedua itu pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Jadi yang pertama dan kedua itu ada jarak waktu. Kalau pengadilan pribadi itu setiap orang berbeda-beda, tergantung waktu matinya. Tapi kalau pengadilan terakhir itu bersama-sama karena terjadi pada hari kiamat atau akhir zaman atau hari akhir. Ini harus dikelirkan dulu karena banyak orang Katolik nggak terlalu paham bahwa dikira orang diadili baru nunggu nanti terakhir. Oh tidak, pada saat detik orang meninggal, rohnya diadili. Jadi yang terjadi dalam keputusan final. Maksudnya final itu apa? Maksudnya begini, di dalam pengadilan yang pertama, kalau keputusannya orang masuk surga, ya sudah nanti pengadilan yang kedua atau terakhir tetap ada di surga.
Demikian juga di neraka. Kalau purgatori bagaimana Romo? Purgatori itu orang masuk surga sebenarnya. Hanya saya katakan masuk surga tidak langsung. Itu bahasa Jepangnya, bahasa simpelnya. Jadi sebenarnya keliru kalau mengatakan pilihannya ada 3, surga, neraka, atau purgatori. Oh bukan, hanya ada surga atau neraka. Cuma kalau masuk ke surga ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu saja bedanya. Purgatori itu masuk secara tidak langsung. Ada landasan Alkitabiahnya, ada juga landasan ajaran gerejanya. Jadi posisi inilah posisi zaman now, zaman sekarang. Maksudnya apa? Ini posisi menantikan akhir zaman. Jadi gampangnya begini. Kakek saya sudah meninggal dunia. Ya, anggap saja masuk surga. Berarti rohnya atau jiwanya kakek saya itu berada di surga. Raganya ada di makam di Jogja sana. Jadi sebenarnya inilah keadaan zaman now, menantikan akhir zaman. Artinya sebelum kiamat keadaannya seperti ini. Berarti orang masuk surga baru dalam keadaan dengan jiwanya saja, belum dengan raganya. Jadi itulah keadaan surga pada tahap yang pertama. Dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang, saya memberi istilah surga ronde pertama. Belum benar-benar akhir, tetapi kebahagiaannya pun sudah sempurna, meskipun baru dinikmati dengan jiwa saja atau roh. Karena badan manusia itu berada di tanah, membusuk. Barulah nanti akhir zaman itu dibangkitkan. Berarti keadaan ini keadaan tanpa tubuh, kecuali Bunda Maria. Karena Bunda Maria sudah masuk surga dengan jiwa dan raganya, yang di dalam liturgi Gereja Katolik kita rayakan pada tanggal 15 Agustus sebagai hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Ini perbedaannya. Kalau kakek saya tadi tanpa tubuh. Jadi di surga, anggaplah kakek saya masuk surga. Ya, saya percaya masuk surga lah gitu. Itu baru dengan jiwanya atau baru dengan rohnya. Jadi tanpa tubuh. Semua orang, semua manusia. Ya kecuali Bunda Maria yang tadi saya sampaikan. Kemudian tibalah akhir zaman. Setelah kita menantikan akhir zaman, pendek kata akhir zaman tiba. Nah, pada saat akhir zaman, tubuh atau raga, tubuh, badan itu sinonim sama. Yang sudah membusuk tadi dibangkitkan. Tidak terkecuali, semua dibangkitkan. Meskipun semua sudah hancur tentu saja. Tidak ada manusia yang mati kemudian masih tersisa, itu tidak ada. Ya, sesekali masihlah tulang-tulangnya. Tapi kalau sudah ribuan tahun ya lama-lama hancur atau hilang, kecuali yang memfosil. Tapi yang memfosil itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang hancur luluh. Maka pendek kata tibalah akhir zaman, kemudian terjadi yang namanya kebangkitan badan. Secara singkat, kebangkitan badan itu apa? Badan yang sudah hancur, badan yang sudah busuk atau sudah hilang, lenyap sama sekali itu dibentuk kembali oleh Tuhan. Sama seperti badan kita yang sekarang ini, tetapi dengan sifat-sifat yang berbeda, dalam arti tidak lagi terikat hukum-hukum alamiah. Dalam arti itu, bukan sifat berbeda dulu pemarah, lalu enggak pemarah, bukan itu. Tapi dalam arti sifat-sifat kejasmaniannya, sifat-sifat fisiknya menjadi berbeda. Tidak lagi sama dengan tubuh manusia lama. Itulah mengapa namanya kebangkitan badan. Jadi yang dulu terikat oleh tempat, waktu, kita nembus tembok nggak bisa, kita mau pergi jauh harus pakai kendaraan, nanti pada saat kebangkitan badan, semua itu tidak seperti itu. Tidak ada lagi jarak. Maka kalau kita membaca kisah-kisah penampakan Sang Kristus yang telah bangkit, maka tiba-tiba bisa nampak di sini, nampak di sana, pintu terkunci bisa masuk, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan tubuh kebangkitan itu berbeda sekaligus sama dengan tubuh yang lama. Berbedanya apa? Dalam hal sifat-sifat kejasmaniannya berbeda. Samanya apa? Ya bisa dikenali sebagai pribadi yang sama. Maksudnya ketika Tuhan Yesus itu dilihat ya sebagai Tuhan Yesus, Bayu nanti juga dilihat sebagai Bayu, Roni sebagai Roni, Dina sebagai Dina, Tesi sebagai Tesi, dan lain sebagainya. Kita masing-masing pribadi akan dikenali seperti ini juga. Tapi sifat-sifat fisiknya akan sudah lain, tidak terikat hukum jasmani. Itu yang namanya badan kebangkitan atau tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Alkitab banyak bicara mengenai itu. Tubuh rohani, tubuh kemuliaan, badan kebangkitan, seperti itu. Sekarang kita lihat bahwa jiwa tadi kan tidak hilang ya, tidak lenyap. Jiwa itu masih ada.
entah di surga, entah di neraka. Nah, itu ditemukan kembali saudara-saudari. Nanti pada saat akhir zaman itu, jiwa yang tadi ada entah di surga, entah di neraka, atau di purgatori, ketemu kembali dengan badan kebangkitan. Kemudian namanya manusia kebangkitan, manusia baru. Jadi ini sudah lengkap, yaitu lengkap badan dan jiwanya, tapi badannya badan kebangkitan. Kemudian setelah lengkap itu masuk pengadilan yang namanya pengadilan terakhir. Tapi pengadilan terakhir atau yang kedua ini sama persis keputusannya. Yang di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka. Ingat, tadi yang saya sampaikan, keputusan di pengadilan pribadi tidak akan berubah karena itu sifatnya final. Jadi detik juga orang meninggal, detik pada saat orang meninggal, sudah jelas surga atau neraka, nanti pada saat pengadilan terakhir tidak akan berubah. Yang di surga tetap di surga secara kekal, yang di neraka tetap di neraka secara kekal. Purgatori sudah tidak ada lagi. Karena purgatori keadaan kesementaraan. Maka pada saat pengadilan terakhir hanya ada surga kekal atau neraka kekal. Loh, untuk apa diadili lagi Romo? Nah ini perbedaannya. Yang pertama tadi kan pengadilan baru dengan jiwanya. Yang kedua pengadilan sudah utuh jiwa dan badannya. Diadili sebagai manusia utuh. Maka di surga, saya sebut saja tahap pertama, manusia di sana baru dengan jiwanya. Di neraka, tahap pertama, itu manusia baru dengan jiwanya. Tapi di tahap akhir, akhirat itu, orang yang di neraka nanti sudah dengan badannya. Yang di surga pun dengan demikian sama, sudah dengan badannya. Dan itu kekal. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Inilah keadaan akhirat. Inilah yang disebut kehidupan kekal. Jadi kalau kita beriman pada kehidupan kekal, inilah rute ini yang kita imani. Bahwa pada akhirnya kita akan kekal di surga bersama Allah. Semoga tidak apes kemudian kita masuk neraka. Ya gitu ya. Tentu kalau kita percaya kepada Sang Kristus dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, kita percaya di surga banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kita calon penghuni tempat tinggal yaitu surga atau rumah Allah Bapa itu. Ini yang disebut akhirat itu ini. Akhirat berarti ya kalau enggak surga ya neraka gitu. Ini akhirat. Disebut kehidupan kekal. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya akhirat. Seperti inilah rute secara umum kalau kita mau mendalami bagaimana setelah kematian, kehidupan setelah kematian itu bagaimana sih menurut ajaran Katolik? Ya seperti ini. Ini sudah utuh saya ajarkan seperti ini, semoga menjadi pemahaman. Kalau sudah betul pemahaman Anda selama ini, ya berarti ini meneguhkan. Kalau belum betul, ya berarti mengoreksi. Supaya Anda mengetahui bagaimana persisnya ajaran gereja Katolik mengenai akhirat, mengenai kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal ini kan kita juga imani dalam kredo, dalam syahadat ya. Aku percaya akan Allah dan seterusnya, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, setelah kebangkitan badan kita juga meyakini ada kehidupan kekal. Saya memberi catatan sedikit di dalam surga tadi yang saya sebut surga, tanda petik tahap pertama, itu dalam istilah Alkitab namanya paradiso, atau terjemahan bahasa Indonesia Firdaus. Kemudian surga yang tahap kedua yang sudah menyatu sepenuhnya dengan Allah itu Uranos. Jadi kata surga itu ada perbedaan sebenarnya dalam Alkitab. Alkitab kita kan bahasa aslinya Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan itu ya Firdaus surga. Tapi sebenarnya Bapa kami yang ada di surga itu Bapa kami yang ada di Uranos. Surganya Allah itu Uranos. Yang sepenuhnya nanti baru kita huni setelah kebangkitan badan. Tapi pada saat kita baru dengan jiwa itu namanya Firdaus. Maka Firdaus bahasa gampangnya surga yang baru kita huni dengan jiwa saja atau roh saja. Surga Uranos itu berarti sudah full dengan jiwa dan raga setelah akhir zaman. Kita belum masuk ke surga Uranos itu kalau belum akhir zaman. Kita baru masuk surga dalam arti Firdaus. Jadi kalau sekarang sudah di surga, artinya surga Firdaus. Karena belum dengan badan. Itu maksudnya. Tapi nanti setelah akhir zaman, surganya itu Uranos. Menyatu sepenuh-penuhnya dengan Allah, karena kita juga sudah utuh kembali seperti saat diciptakan dulu, yaitu lengkap jiwa dan raga. Tapi bedanya tidak bisa mati lagi. Yang di neraka bisa mati nggak Rama? Nggak bisa. Yang di surga bisa mati nggak Rama? Apalagi. Jadi baik di surga maupun di neraka ya sama-sama kekal. Nah ini tentang mengenai mati tadi. Saya beri keterangan sedikit bahwa menurut gereja Katolik mati itu jiwa dipisahkan dari tubuh.
Nah, itu dalam ajaran gereja dalam KGK 1005. Manusia, jiwa dan badan. Apa yang terjadi dengan badan membusuk, tadi sudah saya sampaikan, jiwa mengalami pengadilan ilahi. Jadi maksudnya, Anda begitu detik itu mati, Anda langsung menghadapi pengadilan ilahi. Jadi jangan kaget ya, nanti begitu Anda detik Anda mati, langsung diadili itu. Itu ya, langsung jelas. Ya, di mana ajaran gereja Katolik mengenai itu? KGK 1021. Jadi jelas bahwa pengadilan pada kedatangannya yang kedua. Apa maksudnya kedatangannya kedua? Kedatangan Kristus yang kedua, parusia, berarti hari kiamat, akhir zaman. Jadi gereja Katolik bicara mengenai pengadilan akhir zaman yang disebut pengadilan terakhir, tetapi juga bicara mengenai pengadilan langsung. Kita lihat ini ayatnya dalam KGK 1021. Tetapi, ini kalimat yang di tengah, tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya, nah itu, langsung sesudah kematiannya. Apakah ini punya landasan Alkitab? Ada. Ini ajaran gerejanya, ini punya landasan Alkitab. Ini ya. Matius 25 ayat 31 bicara mengenai pengadilan terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan seterusnya. Nah ini bicara mengenai hari kiamat alias akhir zaman, alias kedatangan Kristus yang kedua. Lalu memisahkan manusia kiri dan kanan. Jadi yang neraka dan surga dipisahkan. Ini ayatnya mengenai akhir zaman. Tetapi juga langsung, pengadilan langsung. Jadi KGK 1021 juga bicara mengenai pengadilan langsung sesudah kematian. Ayatnya ada enggak, Rama? Ada, Lukas 16, 22, 23. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini membahagiakan, ya. Kepangkuan Abraham itu membahagiakan. Maka tadi surga dalam arti Firdaus tadi, surga dalam arti Firdaus tadi juga punya istilah pangkuan Abraham. Kolpon Abraham. Jadi itu istilah surga yang belum dengan badan. Berarti orang miskin ini kan masuk dalam kebahagiaan bersama Abraham. Itu kan artinya belum dengan badan. Karena badannya di mana? Dikubur. Lihat ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Apa artinya? Badannya busuk. Badannya di tanah. Tapi ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya menyatakan yang memberi kita keterangan. Sementara ia menderita, berarti orang kaya itu menderita. Artinya sudah jelas keputusannya. Kalau masih menunggu, kita bayangkan andai kata masih menunggu, pasti orang miskin dan orang kaya itu keadaannya sama. Ini mengandaikan atau ayat ini menyiratkan satu penafsiran bahwa dengan keadaan yang berbeda artinya sudah diadili. Terbukti keadaannya beda kok. Kalau mereka masih menunggu berarti harusnya ayatnya berbunyi, orang miskin dan orang kaya itu duduk-duduk berdua nunggu nanti hari terakhir untuk diadili. Gitu ya. Tapi buktinya ayat 23 dan 22 bertentangan. Orang miskin itu happy di pangkuan Abraham. Orang kaya mati dikubur, yang dikubur badannya. Sementara ia itu jiwa atau rohnya menderita sengsara. Berarti terbedakan, langsung beda. Itu detik orang meninggal, ingat baik-baik, hati-hati. Detik orang meninggal itu langsung diadili. Sama, ini juga Lukas 23:43. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Surga Firdaus tadi yang baru dengan jiwanya. Penegasan di KGK 1021 makin jelas. Perumpamaan tentang Lazarus, kata-kata Kristus kepada penjahat itu, dan teks-teks lain berbicara tentang nasib atau keadaan yang berbeda pada saat kematian. Jadi tetap. Jadi dikatakan dalam KGK 121, nasib tetap. Apa maksudnya nasib tetap? Keadaan yang tetap, final. Artinya, seperti yang tadi saya katakan di awal, keputusannya final. Jadi pengadilan pribadi dan pengadilan terakhir itu sebenarnya sama, mengulang. Hanya bedanya di pengadilan pribadi orang diadili jiwanya atau rohnya, di pengadilan terakhir lengkap diadili badan dan jiwanya. Ini persamaan dan perbedaannya, saya satukan di sini. Pengadilan khusus atau pribadi saat kematian, berarti saya berbeda dengan Anda, tergantung saatnya kita mati. Karena matinya kan beda-beda ya.
Meskipun barengan harinya, jamnya beda, detiknya beda. Jadi pengadilannya juga beda. Dan satu persatu, saya diadili sendiri, Anda diadili sendiri. Pengadilan terakhir, akhir zaman. Pada saat hari kiamat, Yesus datang kedua. Dan semua orang barengan. Tapi kedua-duanya punya persamaan, ada perbedaannya, tapi ada persamaannya. Persamaannya apa? Final. Keputusan yang pertama ditegaskan dalam keputusan kedua. Amit-amitnya, kalau andai kata saya masuk neraka di pengadilan pertama, di pengadilan terakhir ya tetap saya di neraka. Atau sebaliknya, puji Tuhan saya di surga, saat nanti hari kiamat tetap saya di surga. Nah ini keterangan yang menggarisbawahi ya, 1022 pengadilan khusus, ini yang disebut pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Yang sudah disebut ganjaran abadi dalam jiwanya, jadi baru jiwa ya. Jadi ganjaran abadi dalam jiwanya. Kiranya ini sudah menjadi jelas di sini, ini penegasan-penegasan semoga jelas. Sekarang agak praktis, roh gentayangan kalau demikian ada atau enggak? Ini pertanyaan umum yang sehari-hari. Kadang-kadang orang meyakini bahwa masih ada roh gentayangan. Yang dimaksud roh gentayangan itu roh manusia yang katanya belum nyampe ke sana, ditolak ke sana, mati penasaran sehingga gentayangan. Nah, di dalam iman Katolik tidak mungkin ada roh gentayangan. Maka tidak benar ada roh gentayangan. Nah, Gereja Katolik punya penjelasan bahwa roh gentayangan itu ada, tapi itu tipuan. Yaitu siapa? Setan yang menyamar sebagai roh manusia. Karena roh manusia tidak mungkin lolos dari pengadilan tadi itu. Silakan lihat kembali ke sini. Jadi pada saat manusia mati, detik itu juga langsung diadili. Masuk pengadilan Tuhan membuat orang lolos kan nggak mungkin. Tuhan kan maha segalanya. Jadi manusia masuk pengadilan ya semua masuk pengadilan, tidak bisa lari, tidak bisa gentayangan atau penasaran menuntut balas dan sebagainya. Jadi roh gentayangan kalau yang dimaksud roh manusia tidak ada. Tapi memang ada roh gentayangan itu kalau yang dimaksud roh setan yang menyamar sebagai manusia. Jadi sebenarnya roh gentayangan itu suatu tipuan, saudara-saudari. Tipuan dari roh jahat yang ingin menyesatkan kita dan mengalihkan pandangan kita mengenai iman yang benar. Maksudnya apa? Iman yang benar kan tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Bahwa detik itu juga orang mati langsung diadili. Dengan kita percaya ada roh gentayangan berarti pengadilannya nggak jalan. Berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Karena ada manusia yang lolos. Kan kira-kira begitu. Maka jawabannya tidak ada roh gentayangan. Kemudian ada juga kepercayaan ya. Kalau belum 40 hari masih beredar sekitar rumah, nanti betul-betul perginya itu nanti setelah 40 hari. Itu juga salah. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Kembali ke depan tadi itu. Detik orang meninggal langsung diadili. Maka nggak bisa lari kemana-mana. Rohnya ya sudah kalau nggak neraka ya surga atau purgatori itu saja. Jadi mereka nggak beredar ke sana dan ke sini. Ini alasannya tadi itu. Jadi roh sudah ditangkap bahasa Jepangnya untuk diadili. Maka tidak mungkin ada roh yang ngacir ke sana ke sini. Nah sekarang kita bicara mengenai surga, neraka, purgatori. Ini sebenarnya singkatnya sudah saya sampaikan di bagian awal tadi saudara-saudari. Saat pengadilan khusus itu penentuannya hanya dua. Lihat bagian belakangnya kan hanya dua. Kalau nggak surga ya neraka. Hanya berbedanya adalah ada orang yang surga langsung. Ada yang istilah saya nyicil. Keputusannya jelas masuk surga, tapi dia harus melalui penyucian. Nah ini yang disebut purgatori. Kalau neraka itu langsung, tidak ada neraka nyicil. Surga itu yang bisa nyicil ya. Kriterianya seperti apa? Apakah surga ada? Ya jelas, tentu saja ada. Ayat-ayatnya ada banyak di sini ya. Matius 5 ayat 16 itu mengatakan surga. Bapamu yang di surga, Bapa Allah di surga, berarti surga ada. 2 Korintus 5 ayat 1. Tempat kediaman di surga. Nah, ini jelas sekali bicara mengenai surga. Jadi ayat-ayat Alkitab bicara jelas mengenai surga. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, berarti surga ada. Neraka apakah ada? Ada juga. Dikatakan Matius 5:29. Maka jika mata kananmu dan seterusnya dicampakkan ke dalam neraka, Gehenna. Nah, itu kata aslinya berbunyi Gehenna. Lukas 12 ayat 5 juga mengatakan hal yang sama. Takutilah dia yang setelah membunuh dan seterusnya punya kuasa melemparkan orang ke dalam Gehenna. Gehenna itu neraka. Bahasa Yunaninya itu Gehenna. Bahasa Latinnya juga Gehenna. Itu diserap ke dalam bahasa
Arab, ya, Gehenna. Karena orang Arab itu kan susah ngomong Gehenna, maka mereka ngomongnya Jahanna, Jahannam. Nah, jadi kalau di Indonesia Anda sering mendengar neraka Jahannam, itu asalnya dari Alkitab, bahasa Yunani yang berbunyi Gehenna, Latinnya Gehenna, Gehenam. Gehenna, Gehenam, Jahannam, Al-Jahannam. Nah gitu. Jadi kalau Anda sering mendengar orang ngomong neraka Jahannam, itu sebenarnya kutipan atau kata-kata yang berasal dari kata Gehenna di dalam Alkitab kita, dalam Injil, dalam kitab suci kita, Perjanjian Baru, yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu. Ini juga sama, Yakobus 3 ayat 6. Api neraka, api Gehenna. Ini juga bicara mengenai neraka. Jadi neraka ada, surga juga ada. Keputusannya jelas ada dua, surga atau neraka, tapi yang ke surga bisa lewat purgatori. Itu ditegaskan di dalam KGK, ajaran gereja 1022. Kebahagiaan surgawi melalui penyucian itu pilihan yang pertama. Atau langsung, berarti masuk kebahagiaan surga itu bisa melalui penyucian atau langsung, atau mengutuki diri. Syaratnya apa kalau mau masuk surga? Syaratnya adalah orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Ini tertulis dalam KGK 1023. Jadi syaratnya seperti itu. Kita lihat syaratnya satu persatu ya. Mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Apa artinya? Artinya kalau punya dosa mortal, sudah diampuni. Jadi mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah itu tidak punya dosa mortal. Kalaupun punya, sudah diampuni dan sudah mendapat indulgensi penuh. Apakah mungkin orang masuk surga langsung? Mungkin. Kalau orang tidak melakukan dosa mortal, kemudian dosa venial juga sudah mendapat indulgensi, berarti dia bersih sepenuh-penuhnya. Orang mati masuk surga. Para kudus, itu ada yang langsung masuk surga. Jadi sangat mungkin orang masuk langsung ke surga. Tetapi kalau orang masih belum disucikan, apa artinya belum disucikan di sini, kalimat di sini, itu purgatori berarti. Contohnya, orang tidak punya dosa mortal, hanya punya dosa-dosa kecil, namanya dosa venial. Itu berarti masih ada kotor meskipun kecil. Itu namanya belum disucikan sepenuhnya. Orang tidak berdosa berat, tetapi punya dosa ringan yang perlu dibersihkan. Itu kan nggak layak dihukum ke neraka karena dosanya kecil. Maka dibersihkan dulu sepenuhnya, baru nanti bisa masuk ke surga. Nah, kemudian neraka. Ini tadi yang saya katakan dalam KGK 1034, Gehenna. Jadi ayat-ayatnya tadi sudah di depan, sudah saya sampaikan ayat-ayatnya ya. Sekarang ulasan mengenai ajaran gerejanya ya, 1034. Yang saya sampaikan tadi mengenai Gehenna. Yesus beberapa kali bicara mengenai Gehenna, api yang tidak terpadamkan. Berarti tidak terpadamkan, berarti itu kekal. Untuk mereka yang sampai akhir hidup menolak percaya dan bertobat. Jadi kalau orang tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, disitulah orang masuk neraka. Itu yang dimaksud. Jadi neraka itu ada dan kekal. Ada ajaran yang mengatakan lama-lama orang yang di neraka itu nanti akan masuk surga setelah dihukum sekian lama. Oh salah, tidak. Neraka itu kekal. Kekal, tidak bisa pindah. Neraka tidak bisa pindah ke surga atau pindah ke purgatori dan sebaliknya. Karena sifatnya kekal. Nah ini yang dikatakan Matius 25 ayat 41 ayatnya ya. Matius 25 ayat 21 dikatakan api yang kekal. Kekal artinya tidak bisa berubah lagi. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan neraka itu tidak kekal, itu malah keliru karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru ayat-ayat mengenai neraka itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kita kesadaran bahwa kalau kita tidak setia kepada Allah, konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu yang tepat. Neraka itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi ini cara memandang neraka saja sudah harus berubah kita ini. Selama ini kan orang Katolik itu banyak mengatakan, wah nanti dihukum di neraka. Allah tidak menghukum. Tapi neraka itu konsekuensi. Kalau Anda tidak bernafas, konsekuensinya mati. Anda memegang setrum, konsekuensinya mati. Itu konsekuensi. Jadi kalau Anda dengan kemauan sendiri memegang setrum,
Itu bukan berarti Anda dihukum oleh setrum. Oh tidak, itu konsekuensi. Kalau Anda di rel kereta api, ada kereta lewat, Anda tidur di situ, bukan berarti Anda dihukum oleh kereta api. Tapi konsekuensi, Anda konyol tidur di situ. Nah itu. Jadi cara memahami neraka, sedikit banyak kita perlu juga membetulkan konsep-konsep dihukum, Allah marah. Tidak begitu, Allah tidak marah. Tapi bahwa kalau kita memutuskan melakukan yang jahat, kita terpisah dari Allah seperti pegang setrum dan mati. Nah itu. Gambarannya seperti itu. Nah, penegasan mengenai neraka yang kekal itu di 1035. Ajaran gereja mengatakan ada neraka, api abadi, Gehenna yang berat. Jadi neraka itu sebenarnya apa sih? Perpisahan dengan Allah. Maka neraka itu bukan ya apa ya, gambarannya kan sering nanti dihukum, kepalanya dipotong tumbuh lagi, lidahnya dipotong. Nah, itu bocah itu gambaran bocah. Tapi neraka itu sesungguhnya perpisahan dengan Allah. Begitu kita mati, kita menyadari Allah yang paling berharga. Kalau kita masih hidup sekarang ini, kita itu banyak silau. Kita bingung mengenai apa yang paling berharga untuk hidup kita. Kalau kita masih di dunia ini, kita banyak bingung sebenarnya, saudara-saudari. Kita ini kan banyak bingung sebenarnya. Yang paling berharga itu sebenarnya apa sih? Kita tahu Allah paling berharga, tapi antara tahu dan nggak tahu. Antara yakin dan nggak yakin. Tapi begitu kita mati, kan lepas semuanya begitu kita mati. Lepas semua itu artinya yang kita anggap berharga itu menjadi tidak ada. Bahkan tubuh kita sendiri pun menjadi tidak ada gitu begitu kita mati. Maka begitu kita mati, kita menyadari yang berharga hanya Allah. Harta tidak ada lagi. Jangankan kok harta, tubuh kita pun tidak ada pada waktu kita mati. Maka kehilangan Allah menyakitkan dan itu artinya neraka. Persyaratan masuk tadi sudah saya bahas, ya ini surga, penegasan, ini bahasa Latinnya yang dikatakan gratia et amicitia, itu bahasa Latinnya ya. Bagaimana keadaan surga itu? Wahyu 22 ayat 3 dan 4 menggambarkan dengan sangat bagus. Jadi surganya orang Katolik itu tidak semata-mata soal yang fisik-fisik, nanti ada makanan enak, nanti ada gini, apalagi ada, mohon maaf ya, apa-apa itu enggak seperti itu ya. Jauh melampaui itu. Kalau surga hanya seperti itu ya di dunia aja bisa kan gitu. Tapi surga yang digambarkan dalam gereja Katolik itu menurut kitab Wahyu 22 ayat 3 dan ayat 4. Tidak akan ada lagi laknat. Laknat berarti sesuatu yang membuat kita menderita, sengsara, dan sebagainya. Artinya tidak ada lagi kesengsaraan. Pendek kata begitu. Dalam bentuk apapun. Anda sakit gigi itu sengsara loh ya, meskipun simple ya. Jadi dalam bentuk apapun itu tidak ada lagi. Mata minus ini sengsara loh dalam keadaan simple. Itu tidak ada lagi. Apapun itu bentuk kesengsaraan. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba Allah akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Ini penting ayat 5, bagus sekali. Malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Malam menggambarkan kegelapan yang mengerikan. Apalagi zaman kuno ya. Itulah kenapa manusia menciptakan cahaya buatan, listrik dan sebagainya untuk tanda petik mengusir kengerian, kegelapan malam kan sebenarnya. Jadi malam tidak akan ada lagi berarti seluruh kengerian, seluruh penderitaan, apapun bentuknya tidak ada lagi. Itulah surga. Defisitnya itu tidak ada. Perasaan-perasaan negatif, perasaan tertekan, orang frustrasi, sedih itu nggak ada lagi. Tidak mungkin merasakan itu karena kita berada dengan yang kita tahu paling berharga, yaitu Allah. Nah ini ayat yang tadi saya sebut, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti, kalau kita percaya pada Yesus, pasti masuk surga apa enggak? Menurut Yohanes 14 ayat 2, kita pasti masuk surga. Karena Tuhan katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini saudara. Jadi kalau Anda Katolik dan tidak yakin masuk surga, ngapain percaya pada Yesus? Nah itulah saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat 3 lebih menegaskan lagi. Aku akan datang kembali dan
membawa kamu ke tempatku. Tempatku tadi di mana? Di rumah Bapakku. Di mana? Di surga. Di tempat di mana aku berada, surga, rumah Bapa. Kamu pun, kamunya kita, para rasul termasuk kita yang membaca Injil. Jadi ikut Yesus pasti selamat. Kecuali Anda berkhianat, melakukan dosa mortal yang berarti melakukan sesuatu yang memutus hubungan dengan Allah secara total. Nah, ini mengenai Gehenna, tadi neraka. Penegasan-penegasan di sini mengenai kekekalan neraka tadi. Nah, ini kata-kata aslinya dalam bahasa Latin, saudara-saudari ya. Yesus sepeloquitur de Gehenna, ya, ignis inextinguibilis. Ignis api inextinguibilis tidak bisa dipadamkan. Jadi kekal. Jadi memang kekekalan itulah yang ditegaskan di dalam Matius 25 ayat 41. Api yang kekal, yang tidak mungkin hilang atau tidak mungkin berhenti. Jadi dikatakan ignem eternum. Eternum, eternal, eternal bahasa Inggrisnya. Kekal. Kekal berarti tidak ada putusnya. Tidak terputus, tidak mungkin berhenti. Ini yang menegaskan sebenarnya sesungguhnya memang dua-duanya neraka dan surga sifatnya kekal. Ayatnya di sini Matius 13:42 dicampakkan dapur api, ayat ke-50, ayat ke-49 pada akhir zaman dipisahkan ya. Matius 10 ayat 28 ini neraka. Lalu adanya neraka sangat jelas. Apa inti dari neraka? Saya ulangi yang tadi sudah saya katakan, itu perpisahan abadi dengan Allah. Intinya apa sih? Kita sadarnya telat bahwa Allah ternyata yang paling berharga. Dan rasa kehilangan yang dahsyat itu, nah itulah neraka. Sebenarnya neraka itu begitu. Bukan hanya soal dipotong lidahnya nubuh lagi, bukan begitu. Tapi yang paling berharga hilang di depan mata kita. Dan kita sudah tidak mungkin kembali kepada yang paling berharga, yaitu Allah itu. Tadi maka seperti saya katakan, ketika kita di dunia ini ya, kita itu masih bingung, apa sih yang paling berharga? Yo, silakan Anda kembali dalam hidup Anda, dalam hati Anda. Bingung kan? Bingung kan? Kita ini hidup dalam tegangan. Apa sesungguhnya yang paling berharga ya? Gitu. Dunia ini memang mengelabui kita macam-macam. Dan memang bisa beda-beda. Tapi sebenarnya Alkitab mengatakan Allah itu yang paling berharga. Kehilangan Allah itu eterna separatione a Deo. Nah, ini istilah yang menggambarkan neraka. Jadi neraka itu apa? Separatione a Deo. Terpisah dari Allah. Karena Allah sumber kehidupan, ya maka mengerikan sekali kalau pisah dengan sumber kehidupan. Penutup 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh dan seterusnya dan seterusnya. Bagian yang paling penting adalah kalimat pertama. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Berarti hidup kekal, surga bersama dengan Allah. Maka jangan sampai kita yang sudah berpindah ke dalam hidup itu kemudian kehilangan kehidupan kekal. Karena orang Katolik pasti masuk surga ketika setia, tapi bisa kehilangan hak atas surga itu ketika melakukan dosa kekal, yaitu dosa mortal. Demikian keterangan mengenai akhirat, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut supaya kita dapat menggali, mungkin beberapa hal belum jelas, nanti bisa diperjelas, atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan, saya persilahkan jika masih ada waktu. Shalom alaikum. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau satukan hati kita di dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur buat firman dan kebenaran-Mu yang boleh kami dengar Tuhan malam hari ini, yang boleh disampaikan oleh anak-Mu Romo Bayu. Bapak, kami berdoa untuk Romo Bayu, biar kemanapun anak-Mu ini melayani Engkau Tuhan dan sesama, Tuhan mau pakai lebih heran lagi Tuhan, sehingga banyak orang yang dilayani, semuanya boleh sungguh lebih mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa biar Engkau yang terus mendampingi kehidupan Romo Bayu di dalam tugas penggembalaannya Bapak. Tuhan mau berkati dengan lebih berlimpah.
Bapa, malam hari ini juga kami berdoa biar setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu malam hari ini, semakin Kau berkati Tuhan, Engkau terangi setiap jalan kami, agar di sepanjang kehidupan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sepanjang kehidupan kami boleh memancarkan terang Kristus bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, malam hari ini juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahunnya Tuhan dalam minggu ini, untuk Bapak Haryanto dan juga Saudara Randy. Mari Tuhan kami bersyukur untuk kedua saudara kami ini. Kami percaya di sepanjang kehidupannya hingga sampai saat ini Engkau sudah memberkati dengan berlimpah, dan kami berdoa Tuhan di tahun-tahun berikutnya di dalam kehidupan kedua saudara kami ini, Tuhan semakin memberkati dengan lebih berlimpah lagi Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan kedua anak-Mu ini dengan sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Mari Tuhan, kami memberikan dengan hati yang sungguh rindu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan Kau mau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini, agar setiap persembahan yang terkumpul ini boleh sungguh berkenan di hadapan Engkau. Segala doa ucapan syukur ini kami naikkan kepada Engkau dengan perantaraan Kristus Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami,
Pandanglah bangsa ini dengan belas kasih-Mu, berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kami persilahkan kepada Romo Bayu untuk doa, untuk berkat dan doa penutup. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menguatkan kami, sehingga kami tahu apa yang paling berharga dalam kehidupan ini sampai kelak kami berada pada akhirat bersama dengan-Mu dalam kemuliaan surgawi. Kiranya berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, yang menguatkan dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat pertumbuhan iman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.